Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Al-Anwariyah Waturoyo, yang saya hormati segenap pengurus pondok pesantren Al-Anwariyah Waturoyo, adik-adik santriwan santriwati yang sangat kami banggakan. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai di siang sore hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, ya, serta kesempatan untuk berkumpul bersama di rumah belajar pesantren Al-Anwariyah Waturoyo. Alhamdulillah ada sehat walafiat tidak masalah. Serta salah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan sahabat beliau besok di yaumil qiyamah. Pertama kali kami ucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan, ya, untuk ada di tengah-tengah adik-adik semua, santriwan santriwati pondok pesantren Al-Anwariyah, yang mana ini hari Jumat. Libur nggak? Libur, ya, alhamdulillah. Kami mohon maaf karena tahu adik-adik semua yang mana kalau hari libur itu mau nyuci, bersih-bersih, layeh-layeh, ya, selonjoran, ya. Tapi ini harus saya minta untuk berkumpul di sini dalam rangka kegiatan tindak lanjut dari kegiatan yang sudah pernah kita lakukan di, kalau nggak salah, bulan Agustus kemarin, ya. Jadi kemarin itu screeningnya atau deteksi dininya. Pada hari ini kita melakukan intervensi atau tindak lanjut hasil deteksi dini atau hasil screening yang kita lakukan di bulan kemarin. Jadi yang kami hormati dan kami banggakan, tidak ada salahnya saya mengingatkan kembali bahwa kami adalah petugas dari Puskesmas Margoso 2. Seingat, nggih? Ya, alhamdulillah. Nanti kalau ketemu di jalan disapa, nggih. Nah, jangan dilempar sandal, ya. Tolong disapa, karena silaturahmi adalah bagian dari hal yang sangat luar biasa yang harus kita jaga, ya, dimanapun kita berada, gitu. Jadi nanti kalau ketemu di jalan atau di makom misalnya, ya disapa, gitu. Kalau saya ngapalin jenengan, mungkin ya ada yang hafal, ada yang tidak, ya, karena banyak pondok yang kita datangi, gitu, tanpa mengurangi rasa hormat. Tapi kalau teman-teman menghafalkan saya kan mesti eleng, yang pakai kacamata yang di puskesmas, gitu. Itu adik-adik semua, kita kembali ke pelaksanaan kegiatan yang sudah pernah kita lakukan di bulan Agustus kemarin. Kita fokus membahas tentang apa kira-kira, kalau masih ada yang ingat? Tentang apa? Ada TBC, betul, ada TBC, karena kemarin ada Mbak Novinda, ya, yang isi tentang TBC. Tapi khusus saya adalah menyampaikan tentang kesehatan apa? Jiwa. Betul sekali. Boleh ulang, deh, karena jawabannya benar, boleh ulang. Kalau anda pulang semua nanti saya nggak ada temannya, ya. Jadi untuk saya dalam hal ini adalah petugas kesehatan jiwa Puskesmas Margoso 2. Petugas kesehatan jiwa tidak hanya mengurusi warga yang mengalami gangguan jiwa, tapi juga mengurusi, memberikan kunjungan-kunjungan dalam rangka apa? Dalam rangka penyuluhan untuk promotif, memberikan edukasi tentang kesehatan jiwa. Terus ada pencegahan, ya, ada pengobatan, dan ada rehabilitasi. Dalam hal ini, pada hari ini kita sedang melakukan namanya edukasi, ya, atau pendidikan tentang kesehatan jiwa. Ada yang tahu pengertian kesehatan jiwa? Tek 1, 2, 3. Waktu habis, ya. Yang dikatakan kesehatan jiwa, ya, menurut Kementerian Kesehatan, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ya, yang dinamakan sehat jiwa adalah kondisi, ya, kondisi sejahtera baik fisik, mental, sosial, spiritual, ya, yang memungkinkan seseorang itu bisa mengetahui kelebihan dan
kekurangannya, yang pertama. Yang kedua, dia bisa mengatasi tekanan. Kemudian yang ketiga, dia bisa hidup secara produktif. Yang keempat adalah bisa berkontribusi kepada masyarakat atau lingkungan. Jadi kalau kita itu sudah bisa mengetahui kelebihan dan kekurangannya dan mengakui, berarti itu sudah 1 poin atau 25%. Ya, dengan dari kelebihan dan kekurangannya enggak kira-kira? Atau bingung, aku ini lebih apa sih sebenarnya itu? Seperti itu. Ya. Jadi mulai sekarang teman-teman harus bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Kalau potensinya itu bagus, maka ditingkatkan. Kalau potensi kurang, itu diminimalkan. Ya. Misalnya teman itu, misalkan nih ya, pandai atau senang berhitung, ya, tapi kurang suka di bidang olahraga. Maka yang kita geluti, yang kita tingkatkan adalah tentang terkait matematika atau hitungan. Jadi nanti kalau ada misalnya temannya itu sambangan misalnya ya, ada jajan sekitar 50. Nah ini teman-teman ada jumlahnya 18. Kira-kira supaya ini bisa dibagi rata jadi berapa? Kalau yang matematikanya kita langsung tak ya, berarti berapa? Mungkin sekitar 2 per berapa gitu. Jadi untuk loros per piro untuk dirajang-rajang supaya rata misalnya. Itu jadi kita itu harus bisa memaksimalkan apa yang kita miliki lebih daripada apa yang kurang diri kita. Yang kurang pada diri kita maka kita apa? Kita nikmat. Tuh yang pertama. Terus yang kedua tadi apa? Bisa mengatasi apa? Mengatasi tekanan. Tekanan itu bisa datang dari mana? Tekanan bisa datang dari dalam dan dari luar. Luar itu bisa dari berbagai hal, tugas yang banyak, kemudian yang mungkin menyampaikan kata-kata yang kasar misalnya ya. Teman yang mungkin sandalnya digosok koncone misalnya, padahal sandalnya itu paling favorit, warnanya, mereknya paling favorit adalah digosok koncone. Neng sekolahan teknik nggak ada lah ya, di sekolahan, di sini nggak ada saya yakin ya. Misalnya ya ini ya. Terus dan juga punya hal lain di luar yang akan bisa menekan kita adik ya. Berbagai hal itu pasti akan selalu kita hadapi ya. Kalau kita mau jujur, pasti dari jenengan akhir sampai sekarang itu banyak hal yang membuat kita sakit hati. Pernah sakit hati enggak? Tapi kayaknya kok ceria-ceria nggak pernah sakit hati ini ya. Meskipun kadarnya sedang ataupun ringan, pasti kita pernah namanya sakit atau merasa tidak nyaman pada diri kita, pada hati kita ya. Itu pasti pernah kita mengalami seperti itu. Terus tekanan juga bisa datang dari dalam. Tekanan dari dalam gimana kok bisa tekanan datang dari dalam? Kita itu punya kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang wataknya itu kolerik atau wataknya itu terbuka, ada yang wataknya flegmatis atau tertutup, ada yang wataknya melankolis atau sangat tertutup, ada yang wataknya sanguin atau terbuka yang cenderung lucu. Ya pasti di sini ada yang temannya itu kalau tidak ada teman salah satu itu pasti dicari karena dia yang paling lucu, paling bisa membuat suasana hidup. Mesti ada ya, di kelas maupun di pondok pasti ada. Sing anaknya itu lucu ya, bodor, maksudnya dia itu tidak pernah sakit hati. Ya, itu pasti ada tuh ya. Watak kepribadian itu menekan bagaimana kita merespon sebuah kejadian. Kalau sama-sama kejadiannya mungkin dapat nilai 5 ya, dapat nilai 5. Yang wataknya sanguin atau yang lucu tadi
rapopo aku untuk limos tenang ya, santai wae pokoknya limo kan tengah-tengah. Nah mongko jangan sing untuk telu misalnya gitu. Tapi kalau yang wataknya plekmatis atau melankolis itu pasti akan sangat mengenes ya, sangat menderita. Dia merasa bahwa ini sudah kejadian yang sangat luar biasa kok sampai dapat nilai merah gitu. Nah, di dalam bersih itu bisa ditentukan dari karakter atau kepribadian kita. Yang kolerik tadi, yang terbuka, yang orangnya perfeksionis ya, itu biasanya kalau dapat hal yang kurang mengenakan dia juga cenderung mudah stres karena orangnya itu perfect, harus detail, harus melakukan sesuatu itu harus tercapai gitu. Ya seperti di sini pasti ada yang wataknya kolerik. Kolerik itu apa? Terbuka dan dia cenderung dominan deh. Jadi yang biasanya sering ngomong kalau di sekolah biasanya jadi ketua atau jadi kalau di sini jadi ketua kamar misalnya, itu biasanya wataknya itu adalah kolerik atau sangat terbuka, orangnya perfeksionis ya, biasanya itu dominan, itu berani tampil di depan. Tapi yang wataknya plekmatis itu mesti nek manggon atau guri-guri, nek foto paling guri, kadang orang ketok nyempil gitu. Tapi kalau kolerik biasanya paling depan, sama yang sanguin tadi ya, di depan sambil action. Nah itu sanguin, jadi dia lucu, membuat ketawa teman-temannya. Tapi kalau yang wataknya tadi, yang wataknya melankolis, mesti manggon guri nek dijauh kancane gak melu foto itu ya. Terus kalau yang wataknya plekmatis, orang yang cinta damai, itu kalau ditanya mau milih apa, mau makan apa, bakso atau mie, biasanya dia bingung, pokoknya terserah lah gitu. Itu watak plekmatis atau cinta damai. Itu 80% watak itu adalah watak plekmatis ya. Jadi dia itu kalau disuruh pentas drama itu senangnya jadi penonton, bisa penonton naik kalau dia main. Nah itu adalah watak plekmatis. Jadi kita dalam bersikap ditentukan oleh 4 watak tadi, 4 kepribadian tadi, 2 yang terbuka, 2 yang tertutup. Jadi akan berbeda dalam kita bersikap. Terus itu bisa kita lihat, kalau jenengan mau jujur bisa melihatnya sangat mudah caranya ya. Kalau aku ini sebenarnya watakku apa, watakku itu terbuka atau tertutup. Coba bayangkan jenengan ketika SD diminta oleh guru untuk membuat sebuah pementasan, jenengan pengen jadi apa? Pengen jadi penonton, pengen jadi sutradara, pengen jadi pemain, atau pengen jadi pemain, sutradara, penonton, penulis skenario. Nah itu coba jenengan bayangkan, jangan terpengaruh apa-apa ya. Bayangkan ketika SD jenengan masih unyu-unyu ya, ya, itu diminta untuk ikut pentas drama, jangan pengen jadi apa. Karena kalau pengen jadi penonton berarti wataknya cinta damai atau plekmatis. Biasanya dia itu kurang punya pendirian, sulit menentukan pilihan. Dijak kemana, ayo ke makam yuk, atau ke makam atau ke misalnya ke tempat makan apa gitu, jadi pasti bingung. Bisa aku anggeran itu watak plekmatis ya. Terus kalau yang memilih menjadi sutradara, maka dia itu adalah watak yang dominan tadi. Kalau di sekolah jadi ketua, kalau di pondok jadi ketua kamar, itu suka perintah-perintah, biasanya kamu ikan cane biasanya. Nah itu adalah watak kolerik atau yang dominan. Jadi dia itu cocoknya jadi pemimpin ya. Tapi kalau dia itu milih jadi pemain ya, jadi pemain berarti itu dia wataknya sanguin ya. Sanguin itu ya dia itu cenderung
ingin tampil itu, kecenderungannya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kalau dia pengen jadi penulis saja yang di luar panggung, aku sih nggak cerita, saya ngarang apa ya, saya mengatur lagu itu, dia itu wataknya melankolis. Kalau teman-temannya itu ada sajadah yang miring, kok mesti sebagian benakno, terus neono foto miring, tapi kok gak kepenak dipancerke. Ya, dia itu pengen sesuatu yang sempurna. Itu adalah watak melankolis, watak yang sangat tertutup. Ya, biasanya orangnya sangat detail. Ya, misalnya kudungi kancane menceng ini kurang sampai di penuh garisan misalnya gitu. Misalnya, ya. Itu adalah watak yang melankolis. Kalau kita tahu watak kita apa, maka kita bisa bersikap dengan sesuai gitu. Kan semua watak kan ada kelebihan dan kekurangan. Kalau kekurangan watak yang tertutup itu dia kurang bisa bergaul, kurang punya banyak teman, terus sulit menentukan pilihan. Tapi kalau yang wataknya terbuka itu biasanya dia sangat perfeksionis, sangat sempurna, ingin menginginkan sesuatu. Tapi biasanya dia itu kurang teliti, biasanya seperti itu. Kurang memperhatikan perasaan temannya misalnya. Kadang kan seorang pemimpin kan marah kadang kurang memahami perasaan temannya. Kalau yang pendiam itu cenderung perasa. Jadi itu ya, kita harus memahami dari dalam tekanan bisa datang karena watak kita yang sesuai dengan watak kita, harus kita kelola. Yang dari luar banyak sekali masalah yang mungkin terjadi, maka kita harus bisa mengatasinya supaya selalu kita memiliki kewarasan dalam berperasaan dan berpikir, karena kita tidak tahu apa yang akan kita alami. Jadi kalau di dalam agama kan disampaikan bahwa kalau kita mengaku beriman maka akan mendapatkan ujian, ya. Dan ujian itu selalu tidak mengenakan, ya. Ujian mengenakan apa enggak, Dek? Ya, jenengan ameh ujian besok ya tes. Itu mesti kan jenengan deg-degan, apa ya? Dedak sinau ya. Dedak sinau, ketoke maca buku tapi turu misalnya. Keturun deh. Nah, anak sing ngono kok jane digugah kok nek ra sinau malah nilainya sontok 5 misalnya ya. Jadi kita harus bisa mengatasi tekanan apapun yang ada pada diri kita. Terus yang ketiga adalah kita bisa hidup produktif nek santri yo, ngaji, ngapalke misalnya Alfiah dan ngapalkan yang lain, ada yang menghafalkan Al-Qur'an. Kalau di sekolah belajar nanti mendapat prestasi, kalau di rumah menjadi anak yang soleh, baik dan soleha, baik, rajin dan tidak sombong, dan suka menabung ya. Ya, itu yang terakhir adalah teman-teman harus bisa berkontribusi untuk masyarakat ya. Nek wis kok kene lulus misalnya wis boyong nggih, kok ning ngene di rumah bisa mimpin tahlil. Ya, terus bisa apa namanya? Pas ada tahtimul Quran, bisa mimpin. Ya, terus ketika ada ikut ya. Ketika ada doa bersama bisa mimpin. Nah, ini yang dari pondok ya, dari Pondok Al-Anwariyah Waturoyo Margoyoso Pati Jawa Tengah. Nah, itu bisa mau tampil ke depan misalnya. Bisa gitu loh, Mas. Itu berarti berkontribusi. Ditanya hukum fikih tentang wudu atau tentang pakai sholat dan sebagainya bisa jawab gitu. Jangan sampai bingung ya. Yang dasar-dasar harus bisa menjawab gitu. Saya yakin pasti diajarkan di sekolah dan juga di pondok. Oke, tentang haid, tentang masa nifas dan lain sebagainya. Ya, itu kan harus tahu ya. Terus kemudian teman-teman semua juga harus pahami dan cermati bahwa tadi saya sampaikan kita itu pasti akan mengalami banyak ujian di waktu yang akan datang. Supaya kita bisa survive melewatinya,
Itu kita harus membekali diri dengan pengetahuan. Tadi sudah tahu pengetahuan tentang pemahaman kesehatan jiwa ya. Terus kemudian ketika teman-teman itu mengalami tantangan, misalnya dengan kehilangan sesuatu yang diinginkan tidak tercapai, kebutuhannya tidak terpenuhi, ya, menjadi tidak nyaman, hanya mengalami ketidakamanan pada dirinya, itu pasti akan muncul perasaan, mungkin ada sedih, ada perasaan takut, perasaan cemas, gelisah. Nah, ketika ada perasaan-perasaan itu, maka kita harus memiliki pengetahuan bagaimana menghadapinya. Jadi perlu diketahui teman-teman semua bahwa ketika kita itu sedih, takut, perasaannya nggak nyaman, gelisah, itu level emosi kita sedang ada di bawah. Kalau diukur dengan alat EEG, elektroensefalografi, itu sangat rendah gelombangnya, ada di 50 Hz ya. Itu harus kita naikkan. Caranya bagaimana menaikkannya? Dulu pernah saya ajari kayaknya ya. Yang ada pelukan kupu-kupu, ingat ya? Belum ya? Yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan nafas teratur. Karena kalau kita sedang sedih, kehilangan sesuatu, takut, gelisah, menangis, itu biasanya nafas kita cenderung cepat dan tidak teratur. Ya. Nah, itu perlu diteraturkan dengan kita mengatur nafas. Kita lakukan tarik nafas, ya. Mungkin 4 hitungan, ditahan 4 hitungan, dikeluarkan 4 hitungan. Ya, 4 hitungan dari hidung, tarik nafas dari hidung, tahan di dada, keluarkan lewat mulut. Ya, dengan cara ojo lebar-lebar dede gitu. Jadi mulutnya dikatupkan seperti mendesis gitu. Nah, ya. Jadi coba dilakukan itu ketika teman-teman sedang tidak nyaman perasaannya. Tarik nafas dari hidung, tahan di dada, keluarkan lewat 4 hitungan. Diulang berkali-kali. Lebih bagusnya dengan ditambahi dengan bacaan istighfar. Ya, istighfar, astagfirullahaladzim. Misalnya ya, astagfirullahaladzim sambil dikeluarkan nafasnya. Itu akan membantu. Sudah ada penelitiannya. Jadi kita tidak hanya karangan. Itu sudah diteliti oleh para ahli. Kalau masih enggak nyaman, diulang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masih belum nyaman, maka ada caranya, tekniknya namanya teknik grounding. Angel ya, grounding. Jadi kita dengan cara melihat 5 hal yang ada di sekitar kita. Misalnya ada lampu, ada kipas, ada gorden, ada loker, ada lantai. Kita sebutkan atau bisa kita tulis. Ya, kita sebutkan atau bisa kita tulis. 5 apa? Hal yang ada di sekeliling kita. Kemudian 4 hal yang bisa kita raba atau kita rasakan. Karpet ini kasar, lantai ini licin, kemudian ini serodok kasar sidik, terus kemudian misalnya kayu ini kasar. 4 hal yang kita raba. Kemudian 3 hal yang kita dengarkan. Suara kipas, suara teman-teman yang laki-laki jeglek-jeglek. Nah, itu terus kemudian suara adik-adik putri tertawa misalnya. Nah, 3 hal yang kita dengar. 2 hal yang kita bau. Misalnya bau parfumnya teman-teman putri atau bau badannya teman-teman yang laki-laki misalnya. Misalnya ya ini. Kemudian 1 hal yang kita kecap dulu, misalnya habis makan pecel, tadi habis minum teh rasanya manis, yang kita rasakan di mulut kita. Ya. Kenapa kita lakukan itu? Teknik grounding itu karena kalau kita sedang sedih parah ya, itu ibaratnya kalau kita ada pohon ketika hujan badai ada petir, kita berada di atas, maka kita berada di atas bisa
bisa kena petir, bisa kena angin, bisa kena maka kita harus turun ke bawah. Maka disebut teknik grounding. Jadi kita tidak terpengaruh perasaan sedih itu karena masa lalu. Sedih itu kan biasanya karena apa? Kita tertarik ke masa lalu, ingat apa gitu, misalnya tahu kelingan apa, eling neh gitu. Ya, atau kita khawatir akan masa depan. Maka kita harus kembali pada keadaan sekarang. Sekarang kan baik-baik saja kan? Senyum-senyum, tidak kekurangan apapun, sangat sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita itu mencari apa? Sesuatu yang sebenarnya di diri kita itu sudah sempurna, tapi kita selalu mencari kurang kita. Nah, biasanya gitu, jadi insecure, jadi sedih, jadi marah pada keadaan. Nah, tapi kalau kita sudah merasa kita sudah sempurna diciptakan, sangat luar biasa, tidak akan ada perasaan itu, gitu ya. Itu 5, 4, 3, 2, 1, ingat gak? Ingat? Betul? Alhamdulillah. Nanti kalau ketemu tak tanya nggak apa-apa ya. Kalau ketemu di jalan misalnya di santri Alam Waria ya, coba sampaikan teknik grounding. Apa Pak grounding? Nah, misalnya gitu. Terus yang terakhir tadi sudah 2 ya, pernapasan yang pertama, yang kedua adalah teknik grounding, yang terakhir adalah namanya butterfly hug atau kaitan atau pelukan kupu. Butterfly itu apa? Kupu-kupu ya. Jadi kita caranya adalah menyilangkan tangan kanan di bahu kiri dan menyilangkan tangan kiri di bahu kanan sambil ditepuk secara bergantian ya, sambil menyampaikan apa? Sampaikan ucapan terima kasih pada diri kita bahwa wahai diriku, terima kasih ya kamu sudah menyertaiku selama ini. Kamu sudah sangat luar biasa, dalam keadaan apapun selalu menemani, dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia, tidak pernah meninggalkan diriku. Terima kasih ya. Pernah menyampaikan begitu pada dirinya? Coba itu dilakukan afirmasi itu ketika mau tidur atau bangun tidur. Jadi itu insya Allah bisa membangun moodnya menjadi bagus. Ketika mau tidur, jangan sampai yang teringat adalah dia mau dibully kancane, rasanya jengkel, gak nyaman. Jadi jangan bawa kejengkelan itu untuk masuk ke alam ke kondisi tidur. Kalau bisa ketika kita tidur itu sudah clear semuanya, kita keluarkan emosi-emosi negatif kita. Begitu juga kalau ketika bangun pagi. Jadi kita yang ada hanya mengucapkan syukur bahwa kita itu masih diberi kesempatan waktu ya. Karena ada yang teman kita, saudara kita yang tidak diberi kesempatan untuk bangun ya, tidur selamanya. Kita kan bahagia, seharusnya kan bahagia ya, masih diberi waktu. Kira-kira bahagia apa tidak ya? Iya, makanya tidak ada alasan sebagai insan beriman itu tidak bahagia, karena kita itu sudah sangat luar biasa diciptakan. Kalau dapat rezeki, dapat hal yang membahagiakan, kita bersyukur. Kalau kita dapat ujian, kita bersabar. Dalam agama kan sudah diajarkan seperti itu ya. Jadi tidak ada alasan santri itu susah ya, meskipun kadang kirimannya untuk toko ya, mungkin soalnya pengen koncone misalnya, sekarang sing pinter gitu ya. Mbak tak ilangi apa ya, tapi ano itu nih, ano maksudnya nggak pasangan diterapke misalnya, nih gini gak nih kono-kono deh, misalnya gitu. Ya jadi jangan sampai kita itu selalu mencari apa kekurangan yang ada pada diri kita maupun kekurangan orang lain, karena kita tidak bisa membuat lingkungan itu seperti yang kita inginkan. Yang bisa kita lakukan adalah kita menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau jenengan pengen selalu sempurna, kancaku kudu ngene, bapakku ibuku kudu ngene,
koncoku kudu ngene-ngene, tidak akan pernah terjadi ya, karena pasti yang jenengan cari adalah kesempurnaan. Padahal kehidupan adalah kita, intinya adalah kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan supaya kita bisa survive ya. Bisa melalui semua kondisi. Begitu ya teman-teman. Sudah 31 menit ya, kita sudah sampaikan tentang apa itu kesehatan jiwa, terus kemudian caranya kalau adik-adik menghadapi ada masalah di perasaannya ya, bisa dipraktekkan kira-kira kalau ada masalah. Bisa pas ada masalah langsung tarik nafas misalnya, atau langsung teknik grounding. Kamu sedang nangis ya, teknik grounding misalnya. Coba saja dipraktekkan ya, karena itu sudah ada penelitiannya ya, sudah diteliti oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi teman-teman yang ada di sini itu sudah kita bekali dengan namanya P3P ya. Nanti di tahun 2026 akan kita sampaikan di kelas di sekolahan, namanya P3LP, pertolongan pada luka psikologis atau luka batin ya. Ngeri tapi tidak berdarah, luka tapi tidak itu yang dikatakan sebagai luka psikologis atau luka batin. Itu pasti pernah dialami oleh kita semua dari mulai kita lahir sampai saat sekarang ini. Tapi kadang-kadang ada yang tidak apa-apa, tak betah, kita tahan lah, aku kan kuat, aku kan strong. Gak tatamakan pada orang lain, padahal itu yang namanya luka itu akan tetap jadi harus diobati, harus dikeluarkan atau dirilis, tidak akan pernah hilang. Itu tetap akan berada di pikiran bawah sadar. Kalau nanti bisa muncul menjadi mimpi buruk, terus menjadi emosi-emosi gak jelas, sakit kepala gak ada sebab gitu. Kalau tidak dicari solusinya gitu. Jadi mulai sekarang teman-teman sudah kita bekali dengan 3 teknik tadi, berarti jenengan sudah bisa menjadi first aider, penolong pertama ya. Jadi kalau ada temannya yang kayak gelagatnya itu biasanya itu ceria ya, jual-jual koncone, saya kok menang bukan karena sakit gigi loh ya. Kok enggak seperti biasanya kok murung gitu, bukan karena belum dikirimin ya. Itu maka sikap kita bagaimana kira-kira? Bodo amat gitu, jangan ya. Kita harus berempati, kita harus merasa peduli karena kita sudah tahu ilmunya ya, kita sudah tahu ilmunya, maka kita harus melakukan yang pertama yakni melihat. Lihatlah sekeliling kalau ada teman-teman yang kira-kira membutuhkan bantuan. Yang kedua adalah mendengarkan. Jadi coba kita itu berupaya bisa menjadi pendengar yang baik. Itulah kenapa kita diciptakan telinga kita 2, mulut kita 1, supaya kita lebih banyak mendengarkan. Jadi kalau ada temannya yang sudah sambil nangis, jangan malah jadikan menyela pembicaraan. Dengarkan dulu sampai dia selesai. Oke, saya berada di sini, saya mendengarkan keluhanmu, curhatanmu. Nggak usah dineng-neng deh, karena dia belum selesai dengan dirinya. Dia biarkan selesai dulu menangis ya. Kalau seharian yang ditunggu istino, nggak sekolah malah ya. Jadi biarkan dia terilis dulu, perasaannya keluar dulu, baru kita dengarkan, terus mungkin memberikan masukan. Yang terakhir, ketika kita sudah tahu dia curhat pada kita dan kita ajarkan 3 teknik tadi, coba kamu latihan pernafasan, coba kamu lakukan grounding teknik, coba peluk diri kamu, ucapkan terima kasih pada dirimu. Kalau tidak, 3 hal itu tidak mempan, maka harus kita ajak ke pelayanan kesehatan yang profesional, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater ya. Jadi kalau ada temannya yang seperti itu, jangan apalagi kalau sudah melakukan self harm,
melakukan barcode misalnya, itu harus kita bantu, jangan alah sekarang dewe apa suruh dewe, jangan ya. Kita harus menjadi orang yang berempati. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang apa? Paling banyak manfaatnya gitu. Ya, seperti itu ya teman-teman semua. Bisa dilakukan. Masih ingat tekniknya? Dicatat di otaknya, atau masuk telinga kanan keluar telinga kiri? Jangan ya. Semoga itu nyantol di sini, nggak langsung berobos nih, bohong ya. Ya seperti itu. Ya harapannya ilmunya itu masih tetap di otak kita. Jadi suatu saat teman-teman ada masalah, oh saya pernah dapat penjelasan dari Puskesmas Margoso 2 Pak Edi itu, ini misalnya jenengan sudah berkeluarga, punya anak rewel, dia kerjaan banyak, jenengan uring-uringan, oh tarik nafas aku elingnya gitu misalnya. Nah, kan aku untuk ganjaran juga deh. Nah, ilmu yang saya sampaikan kan aku untuk ganjaran, ben aku untuk ganjaran juga maksudnya. Kalau jenengan mengajarkan pada orang lain kan jenengan semakin ingat lagi, ya itu juga untuk ganjarannya aku. Itu adalah fadilah dari ilmu yang manfaat. 3 hal yang tidak akan putus ya sampai kapanpun. Ilmu yang bermanfaat. Nek gak iso sedekah ya paling ora ilmune memberi ilmu yang manfaat atau menjadi anak yang soleh dan soleha. Saya yakin yang di sini adalah anak yang soleha dan soleh ya, itu selalu mendoakan orang tuanya gitu. Begitu teman-teman semua, bisa dipahami? Ya alhamdulillah ya. Sudah hampir 40 menit. Ini sudah jam berapa deh? 2:30 kurang 10 ya. Kalau kita berlama-lama ya nanti mungkin jenengan akan pusing ya dan boring, bosan ya. Sing delok akun tok ya. Nah, sing delok artis Korea atau gitu atau artis yang idolanya anak-anak muda itu ya mesti jenengan betah. Nah ini kan sudah generasi menengah ke atas. Ya, jenengan itu seusia anak-anak saya. Anak saya kan usianya yang barep itu kan kelas 1 SMA, yang nomor 2 kelas 1 SMP, yang nomor 3 masih 4 tahun, 3 tahun lebih. Ya, yang satu mondok yang 1-2 mondok di Alhamidiyah, santrinya Husna Minatul Husna ya, santrinya kan ngas tentang mereka. Nah itu seusia jenengan kan mesti usianya berapa? Nah 17 saya berarti kelas 12 ya, kelas 11-12 lah, ayo seusia anak saya gitu. Ya jadi saya menasihati jenengan kayak nasihati anakku dewe ya, itu ya. Jadi ketika anak saya pulang ke sambangannya biasanya tak itu aja sharing gitu ya. Biasanya kalau anak di pondok itu mesti boya ki mameng ini nah, misalnya gitu, atau ini pelajarannya gini misalnya kan gitu lah. Ya kita kan hanya bisa mendengarkan sambil memberi masukan pada anak saya itu kalau saya begitu teman-teman. Terus sedikit kita flashback yang kemarin kita sampaikan itu kan kita mau nyuruh misi jenengan tahu dulu, ingat gak bagaimana perasaan Anda dalam 2 minggu terakhir itu? Ingat ya? Ya, apakah ada perasaan deg-degan, tertekan? Itu ada apa tidak kira-kira? Itu yang pertanyaan pertama ya. Pertanyaan yang kedua, apakah ada pikiran ya, pikiran-pikiran yang berlebihan atau overthinking terhadap sesuatu yang belum terjadi, atau tidak bisa mengendalikan perilaku bila mana ada sesuatu kita memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi ya. Terus kemudian yang ketiga, sulit tidur, sulit konsentrasi bila memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, berarti yang akan datang ya. Nah kalau kita ada ketiga-tiganya berarti kita cemas berat ya.
Kalau ada dua di antara tiga itu, kalau yang pertama dan yang ketiga berarti kita juga cemas berat. Ya. Kalau ke pertanyaan ketiga dan ke satu kita tidak, berarti hanya cemas ringan. Kalau ya semua cemas berat. Ya, ada nggak kira-kira adik teman-teman semua? Sehingga iso sare, iso film, nek mikirno kejadian yang belum tentu terjadi. Ya, terus sulit tidur, terus overthinking. Pernah overthinking? Kalau sesekali itu wajar, tapi kalau setiap kali overthinking gitu, itu berarti perlu konseling. Ada apa gerangan atau ada luka badan yang belum sembuh, itu harus kita gali, kita cari tahu ini. Karena prinsipnya tadi apa? Tidak akan pernah ada luka batin, luka psikologis yang sembuh kalau tidak kita obati atau kita keluarkan emosi itu, akan tetap berada di pikiran bawah sadar kita. Ya, kalau nempel di tubuh akan jadi sakit fisik. Kalau nempel di emosi kita akan mudah uring-uringan dan emosinya tidak stabil. Kemudian yang kedua adalah cara mengukur depresi. Ya, cara mengukur depresi. Yang pertama adalah bila mana kita sedih tanpa sebab. Berarti nangis tapi bingung karena apa? Ya, tidak ada sebabnya kok aku rasanya gak nyaman nih, rasa turu misalnya. Ya, terus badan capek padahal gak habis olahraga, bangun tidur capek semua gitu. Nah, itu juga salah satu tanda depresi. Tidak menyukai sesuatu yang biasanya biasanya sukanya itu kalau yang laki-laki sepak bola, ya saya wis ra seneng, ya. Kemudian teman-teman yang sukanya masak, saya tidak suka lagi, sing disukai rebahan, ya misalnya tidak menyukai lagi apa yang biasanya disukai, itu tanda-tanda depresi. Apakah panjenengan semua termasuk memiliki 3 tanda dari tanda depresi tadi? Yang pertama adalah apa tadi? Sedih tanpa sebab. Yang kedua apa? Sedih tanpa sebab. Yang kedua apa? Apa tadi? Sedih tanpa sebab. Terus kemudian sulit konsentrasi atau capek yang tidak habis olahraga, ya, itu berarti tanda kita tidak menyukai apa yang biasanya disukai. Itu tanda-tanda kita sudah depresi. Kalau gelombangnya diukur itu di bawah 50 tadi deh, 50 sangat rendah, jadi kita gampang sakit karena kondisi tubuh kita itu asam, tidak basah. Jadi kalau kita basah itu kan bahagia, pokoknya tubuh itu rasanya enteng, enak gitu. Tapi kalau kita pas sampai depresi itu tubuh kita jadi asam, gampang sakit, sulit konsentrasi, bawaannya gak nyaman semuanya. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Begitu teman-teman semua, sudah hampir 45 menit ya, tidak bisa kalau berlama-lama. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan ya, atau mungkin saran masukan, kami persilahkan monggo pada santri putra maupun santri putri. Kami beri waktu 1 detik, oh enggak ya, kecepatan aja. Oke, kami berikan waktu ya, monggo kami persilahkan. Pertanyaan boleh, saran boleh. Ada? Nah, biasanya yang tanya tuh batanya yang terbuka, nek kentul takon. Biasanya sing jane kepengen takon tapi gak takon, biasanya wataknya pragmatis. Aku jane kok apa takon tapi aku piye yo. Nah, gitu. Nah, gitu monggo tanya nggak apa-apa, Dek. Gimana? Nah, gitu. Ayo. Cara apa? Apa, Dek?